Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua berjubah abu-abu dan wanita muda berkemeja merah adalah dua orang yang pernah ditemui Han Li di 5 wilayah guntur ringan sebelumnya. Nama mereka seharusnya Sun Zhongshan dan Pri Miao. Namun, Sun Zhongshan meninggalkan Pri Miao dan pria jelek berbaju hitam dan melarikan diri sendirian hari itu. Seharusnya keduanya memiliki dendam satu sama lain, tapi kenapa mereka muncul bersama hari ini? Penampilan dan sosok biarawati berbaju putih sangat mirip dengan Yu Menghan, wanita manusia yang ditemui Han Li di domain Roh Huan. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya sejenak. Hanya saja sudah lama sekali dan mereka telah melintasi dua alam, jadi dia tidak bisa memastikan identitasnya untuk sementara waktu. Biarawati berbaju putih itu sepertinya memperhatikan tatapan Han Li dan memalingkan wajahnya dengan cemberut. Tiket kamar besar. Ekspresi Han Li segera pulih dan bertanya. Kamar Sun Moon Divine Bot dibagi menjadi 3 jenis, besar, sedang dan kecil. Tiket kamar besar berharga 3.000 batu esensi abadi, tiket kamar sedang berharga 2.000, dan tiket kamar kecil berharga 1.000. Jika kita berlima membeli tiket kamar yang besar, walaupun agak ramai, kita bisa menghemat banyak Immortal Essence Stone. Bagaimana menurutmu? Orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia melirik ke arah kultivator parubaya dari Life Alliance. Kultivator parubaya berdiri dengan tenang di samping dan tidak menghentikan lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk berbagi kursi. Maaf, aku masih terbiasa hidup sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Mata Han Li bersinar dan dia menggelengkan kepalanya. Orang tua berjubah abu-abu itu tampak kecewa tetapi tidak berusaha membujuknya lagi. Setelah sedikit mengangguk pada Han Li, dia pergi bersama 3 orang lainnya. Han Li melirik mereka berempat dan kemudian membeli tiket kamar kecil dari kultivator parubaya dari Life Alliance. Dengan hanya 1 hari tersisa, dia tidak punya mood untuk keluar dan berjalan-jalan, jadi dia mencari tempat di aula untuk duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pertarungan dengan Cimeng dan yang lainnya telah menghabiskan banyak ki esensi abadi. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan waktu senggang untuk memulihkan diri. Han Li mengedarkan ki-nya untuk memulihkan ki esensi abadinya. Di saat yang sama, ia memperhatikan keempat orang tersebut, terutama biarawati berbaju putih. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan Yu Menghan, dan auranya juga agak mirip. Mungkinkah itu Yu Menghan? Hanya saja ketika Han Li meninggalkan alam Roh Huan, kultivasi Yu Menghan bahkan belum mencapai tahap jiwa yang baru lahir, dan bakat bawaannya juga tidak begitu bagus. Bagaimana dia bisa berkultivasi ke tahap Dewa Emas dalam waktu sesingkat itu? Meskipun kultivasi Liu Leer telah maju pesat juga, dan dia bahkan dekat dengan alam Zenith Heaven sekarang, dia memiliki garis keturunan roh sejati rubah ekor 9 dan memiliki bantuan sumber daya kultivasi dari klan rubah surgawi, jadi tentu saja ceritanya berbeda. Biarawati perempuan berjubah putih ini tampak seperti seorang kultivator nakal, bahkan tiket 1.000 batu esensi abadi harus dihitung dengan cermat. Tentu saja, mustahil baginya untuk memiliki banyak kekayaan. Dia seharusnya bukan Yu Menghan. Mungkin hanya kebetulan mereka terlihat mirip. Orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya terus mengobrol dengan para penggarap yang datang dari luar, mencoba mengajak mereka duduk bersama. Saat ini, sudah hampir waktunya berangkat, dan semakin banyak orang yang masuk. Namun, sebagian besar dari mereka sudah membeli tiket dan datang untuk berkumpul. Orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya bertanya kepada 7 hingga 8 orang secara berurutan, dan akhirnya menemukan orang lain yang bersedia duduk bersama mereka. Itu adalah pria parubaya dengan sepasang mata segitiga, dan dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Kultivasinya juga telah mencapai tahap Dewa Emas.
Namun pakaiannya sedikit compang camping dan kulitnya kasar. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah seorang kultivator nakal. Setelah mengumpulkan 5 orang, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya menemukan tempat duduk dan menunggu perahu Dewa Matahari Bulan berangkat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah hari telah berlalu. Ruangan itu sudah dipenuhi orang, dan akhirnya tiba waktunya untuk berangkat. Rekan-rekan Daois, kalian telah menunggu lama sekali. Silakan ikuti saya, kata kedua kultivator aliansi Sun Moon, dan mereka berjalan menuju bagian dalam aula. Semua orang di aula berdiri dan mengikuti mereka berdua. Ada sebuah pintu di bagian dalam aula, dan di belakangnya ada sebuah koridor. Setelah melewati koridor, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan sebuah kotak besar muncul di depan mereka. Ada sebuah kapal terbang besar yang diparkir di alun-alun. Tingginya 3-400 kaki, dan panjangnya 7-800 kaki. Badan perahunya bulat dan tampak seperti telur besar. Kapal terbang itu seluruhnya berwarna biru berkilau, dan permukaannya bertuliskan rune biru dan putih pekat yang membentuk formasi sihir satu demi satu. Itu terlihat sangat mendalam. Ini adalah perahu Dewa Matahari Bulan. Sungguh luar biasa. Han Li melihat formasi mantra di kapal terbang. Itu semua adalah formasi mantra bintang, dan sangat misterius. Mereka tidak kalah dengan mantra pembatasan bintang di cermin luar angkasa Jilin. Ada pintu masuk di bagian bawah kapal terbang, dan Han Li serta yang lainnya masuk satu per satu. Bagian dalam perahu Dewa Bulan Matahari dibagi menjadi 10 tingkat, dan setiap tingkat dibagi menjadi ruangan dengan ukuran berbeda. Ruang di dalamnya digunakan secara ekstrim. Han Li mengikuti tanda di tiketnya dan segera menemukan kamarnya. Ruang di dalamnya sangat kecil, panjang dan lebarnya hanya beberapa kaki. Yang ada hanya sebuah tempat tidur dan satu set kursi kecil, dan itu sangat sederhana. Untungnya, dia bukanlah orang yang peduli dengan kenyamanan materi. Dia menutup pintu dan duduk di tempat tidur. Kemudian, dia menyebarkan Divine Sense-nya untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Ada pembatasan di keempat dinding ruangan, dan mereka terisolasi satu sama lain. Namun, pembatasan ini secara alami tidak dapat menghalangi indera ilahi Han Li. Hai, dia mengangkat alisnya sedikit. Secara kebetulan, lelaki tua berjubah abu-abu dan 4 orang lainnya tinggal di sebelahnya. Ruangan di sana jauh lebih besar dari kamar kecil Han Li, dan perabotannya sangat sederhana. Hanya ada satu tempat tidur dan satu set meja dan kursi. Meskipun area di sini sedikit lebih besar dari kediaman Han Li, namun terdapat banyak orang. Setelah mereka berlima masuk, tidak ada banyak ruang. Ruangnya sempit, ayo kita selesaikan, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sambil tersenyum. Biarawati berbaju putih dan Peri Miao melihat ruangannya sangat sempit, dan mereka sedikit mengernyit. Hanya ada satu tempat tidur. Biarkan Peri Yu dan Peri Miao duduk. Kita bertiga akan mencari tempat untuk beristirahat. Pemuda berbaju hitam melirik Biarawati berbaju putih. Peri Yu. Ketika Han Li mendengar kata-kata pemuda berbaju hitam, hatinya sedikit tergerak. Namun, sebelum pemuda berbaju hitam selesai berbicara, pria parubaya dengan mata segitiga sudah melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di tempat tidur. Kamu, wajah pemuda berbaju hitam itu menjadi gelap. Tempat tidur ini diletakkan di dalam rumah, dan wajar saja siapa yang datang pertama, dilayani terlebih dahulu. Hehe, kalau kamu ingin menggunakannya untuk menyenangkan nyonya, itu urusanmu. Aku tidak punya waktu luang untuk melakukan itu. Pria bermata segitiga itu mencibir, lalu meregangkan punggungnya dan berbaring di tempat tidur. Pemuda berbaju hitam sangat marah. Dia memiliki posisi terhormat di keluarganya, dan dia belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya. Dia segera mengepalkan tangannya dan hendak meledak. Pria bermata segitiga itu menoleh dan menoleh.
Matanya yang berbentuk segitiga menatap lurus ke arah pemuda berbaju hitam, dan cahaya dingin muncul di matanya seperti ular berbisa. Pemuda berbaju hitam bergidik, dan amarahnya hilang tanpa bekas seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Dia tercengang. Karena semua orang berada di perahu yang sama dan di ruangan yang sama, ini bisa dianggap sebagai takdir yang langka. Harmoni adalah hal yang paling penting. Karena saudara Lin sedikit lelah, mari kita istirahat yang baik. Kita bisa duduk di tanah dan bermeditasi. Orang tua berjubah abu-abu keluar untuk membereskan segalanya. Pemuda berbaju hitam mendengus getir dan mengambil kesempatan itu untuk turun dari panggung. Dia menemukan tempat di ruangan itu untuk duduk. Pria bermata segitiga itu tertawa keras, tapi dia mengabaikannya dan menutup matanya. Jejak kebencian yang mendalam melintas di mata pemuda berbaju hitam, tapi dengan cepat menghilang. Pria tua berjubah abu-abu, biarawati berbaju putih, dan wanita muda berbaju merah juga duduk, dan ruangan dengan cepat menjadi sunyi. Han Li menarik indera ilahinya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Orang-orang di sebelahnya cukup menarik. Mungkin sesuatu yang menarik akan terjadi di sepanjang perjalanan. Dia segera membuang pikirannya dan memberi isyarat. Sinar cahaya hijau jatuh kemana-mana di dalam ruangan, dan beberapa lapis tirai tipis dibuka untuk menutupi ruangan dengan kuat. Baru saat itulah dia berhenti. Pada saat ini, perahu Dewa Matahari Bulan bergemuruh dan melayang. Han Li melihat keluar jendela kecil di ruangan itu dan melihat perahu Dewa Bulan Matahari dengan cepat naik ke langit, dan kota aliran emas di bawahnya dengan cepat menjadi lebih rendah. Kemudian perahu Dewa Matahari Bulan bergetar sedikit dan berubah menjadi pita biru, terbang ke arah kota Jiuyuan seperti kilat. Kota aliran emas di bawah menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan perahu Dewa Matahari Bulan sangat cepat. Saat Han Li melihat adegan ini, dia terkejut sekaligus sangat senang. Kecepatan terbang perahu Dewa Bulan Matahari tidak lebih lambat dari kecepatan terbangnya sendiri. Berdasarkan kecepatan ini, dia pasti akan mencapai kota Jiuyuan dalam waktu 30 tahun. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, mengangkat tangannya, dan melambai. Beberapa lampu emas terbang dan berubah menjadi 4 atau 5 tentara dao emas, menjaga ruangan. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk membuka pintu masuk ruang cabang dan masuk ke dalamnya. Tuan, apakah Anda sudah berangkat ke kota Jiuyuan? Wiping Sol melihat Han Li masuk dan menyapanya. Saat ini putih kecil sedang berkultivasi di kejauhan dan tidak mendekat. Han Li mengangguk dan menjelaskan secara singkat masalah menaiki perahu Dewa Bulan Matahari. Saya mengetahui dari ingatan jiwa ilahi Penatua Sitang bahwa paling cocok bagi Anda untuk pergi ke kota Jiuyuan dengan perahu ilahi Matahari Bulan, kata Wiping Sol. Hei, di mana Kulin dan Lan Yan? Han Li tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa merasakan aura Kulin dan yang lainnya saat ini. Kulin baru saja menjelajahi ruang cabang dengan niat buruk. Saya memanfaatkan ketidaksiapannya dan menggunakan teknik rahasia untuk membuatnya koma. Meskipun Lan Yan ingin meminta bantuan kepada kami dan cukup patuh, tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seorang wanita. Untuk berjaga-jaga, aku juga membuatnya tertidur lelap, kata jiwa menangis sambil menunjuk ke paviliun di kejauhan. Han Li menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Kulin dan Lan Yan sama-sama tidak sadarkan diri di paviliun. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu perhatian. Kali ini, dia berencana menggunakan perbedaan waktu untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Kulin dan Lan Yan akan sedikit merepotkan jika mereka ada di sini. Bahkan jika Wiping Sol tidak bertindak, dia akan menemukan cara untuk menyegel panca indera mereka. Sambil berpikir, Han Li mengangkat tangannya dan melambai. Sinar cahaya keemasan terbang dan mendarat di sekitar paviliun tempat Kulin dan Lan Yan berada.
Hanya setelah dia mengaktifkan beberapa lapisan pembatasan barulah dia merasa nyaman. Dia kemudian datang ke sisi formasi spiraling Heavenly Jade. Salah satu sudut formasi sudah rusak. Seluruh formasi spiraling Heavenly Jade redup dan berhenti beroperasi. Terakhir kali, untuk keluar dari alam roh, Han Li tidak punya pilihan selain menghancurkan sudut formasi spiraling Heavenly Jade. Untungnya, dia secara pribadi telah menyiapkan formasi spiraling Heavenly Jade. Apalagi ia masih memiliki beberapa bahan sisa, sehingga tidak sulit untuk memperbaikinya. Han Li melambaikan tangannya dan setumpuk material muncul di tanah. Dia segera mulai memperbaiki formasi. Setelah setengah hari bekerja, formasi cahaya spiraling akhirnya diperbaiki dan bersinar terang sekali lagi. Han Li mengeluarkan semua batu esensi abadi yang dimilikinya dan menempatkannya di sebelah formasi cahaya spiraling. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila di samping formasi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan domain rohnya dan menutupi formasi cahaya spiraling. Dia tidak memperluasnya terlalu banyak, hanya mencakup area seluas 20 hingga 30 meter di sekelilingnya. Lagi pula, semakin besar domain roh, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Jiwa yang menangis berdiri di dekatnya dan juga dilindungi oleh domain roh. Melihat domain roh Han Li, jiwa menangis sedikit terkejut. Itu jelas tidak mengerti maksud Han Li, tapi tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Han Li melirik jiwa yang menangis dari sudut matanya dan tidak membiarkannya pergi. Dia menggumamkan sesuatu dan domain roh bersinar dengan cahaya keemasan. Roda kebenaran, obor waktu rusak, dan 3 benda lainnya muncul. Roda kebenaran dan obor waktu rusak melonjak ke langit, berubah menjadi bulan purnama emas dan matahari keemasan. Jam pasir ilusi jatuh ke tanah, berubah menjadi lautan pasir keemasan. Pohon surgawi Donyi tenggelam ke dalam lautan pasir, dan segera, pasir itu terbelah, memperlihatkan hutan yang subur. Clear Bottle of Time bersinar dengan cahaya spiritual, berubah menjadi sungai emas yang bergemuruh saat mengalir. Dalam sekejap, domain roh yang dirilis Han Li hampir menjadi dunia nyata. Hanya lautan pasir dan sungai emas yang agak ilusi. Pada saat ini, bulan purnama emas yang dibentuk oleh roda kebenaran tiba-tiba jatuh dan melayang di atas formasi cahaya spiral. Formasi cahaya spiral bersinar terang dan berputar dengan cepat. Roda kebenaran juga bersinar beberapa kali lebih terang dan berputar cepat, namun berlawanan arah. Keduanya beresonansi satu sama lain. Pada saat ini, ruang domain roh juga menderu-deru karena angin. Pasir emas menari-nari di udara, sungai emas bergolak, matahari keemasan bersinar, hutan lebat di tanah menari-nari, dan kekuatan 5 hukum waktu melonjak dengan hebat. Han Li mengerutkan kening. Wilayah roh sekali lagi melepaskan diri dari kendalinya dan berputar dengan sendirinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak panik dan membiarkan domain roh beresonansi dengan formasi cahaya spiral. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari roda kebenaran. Itu berubah menjadi riak emas yang menyapu seluruh ruang domain roh. Dimanapun cahaya keemasan menyebar, formasi cahaya spiral juga meletus seiring gelombang waktu dan keduanya bergabung menjadi satu. 5 kekuatan hukum waktu yang saling bertabrakan di alam roh dengan cepat menjadi tenang dan semuanya kembali normal. Namun, aliran waktu di alam roh dipercepat dan langsung mencapai 10.000 kali lipat. Ini, jiwa yang menangis terkejut. Dia juga orang yang sangat berpengetahuan, dan dia dengan cepat dapat merasakan perubahan aliran waktu di alam roh. Dia kemudian menoleh ke Han Li dengan kekaguman di matanya. The Weeping Soul Beast sudah sangat terkejut dengan perbedaan waktu 100x yang dibuat Han Li terakhir kali, dan ruang perbedaan waktu 10.000x ini bahkan lebih mengesankan. Guru adalah manusia takdir.
Masa depannya tidak terbatas, The Weeping Soul Beast berpikir dalam hati sebelum duduk dan mengedarkan energinya untuk menyempurnakan Nether Ghost Claw dan Ghost Crusher Flute. Kedua artefak abadi itu sangat kuat, terutama Ghost Crusher Flute. Setelah disempurnakan sepenuhnya, ia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa yang tidak terafiliasi. Sayangnya, jiwa menangis dan Penatua Sitang baru saja memperoleh artefak abadi dan belum punya waktu untuk memperbaikinya. Mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, Penatua Sitang tidak akan dikalahkan dengan mudah. Han Li tentu saja tidak tahu bahwa tindakannya telah membuat jiwa menangis semakin setia. Melihat bentuk ruang perbedaan waktu lagi, dia diam-diam menghela nafas lega. Ruang perbedaan 10.000 waktu ini tidak terbentuk secara kebetulan. Selama dia bisa menguasainya, kecepatan kultivasinya akan meningkat 100 kali lipat. Namun, hubungannya dengan wilayah roh telah terputus. Dia harus menemukan cara untuk menghilangkan perbedaan ruang waktu. Kalau tidak, dia harus menghancurkan formasi cahaya spiraling setiap kali dia pergi. Han Li menutup matanya dan mengembangkan seni fantasi 5 elemen, merasakan aliran waktu di wilayah roh. Ruang perbedaan waktu di depannya adalah produk perpaduan domain rohnya dan formasi cahaya spiral. Jika dia ingin menghilangkan ruang ini, dia hanya bisa memulai dari dua aspek ini. Namun, Han Li tidak tahu banyak tentang formasi cahaya spiral. Dia hanya bisa memikirkan cara dari wilayah roh untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kembali kendali atas wilayah roh. Faktanya, dia telah mencoba metode ini terakhir kali ketika dia terjebak di ruang ini. Namun, dia sangat cemas saat itu. Setelah upaya yang sia-sia, dia dengan cepat menyerah dan menggunakan kekerasan untuk memecahkan ruang perbedaan waktu. Sekarang Han Li memasuki ruang perbedaan waktu untuk kedua kalinya, dia jauh lebih tenang. Dia menggunakan hukum waktu untuk secara hati-hati merasakan ruang domain roh di sekitarnya. Dalam sekejap mata, 5 atau 600 tahun berlalu. Han Li perlahan membuka matanya. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia menemukan beberapa hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Pertama, dia pada dasarnya telah menemukan prinsip pembentukan ruang perbedaan waktu ini. Pembentukan ruang perbedaan waktu ini mengandalkan kekuatan Great Sky Sundial. Meskipun jam matahari langit besar telah lenyap, kekuatan hukum waktu dan mistik yang dikandungnya belum hilang. Itu baru saja bergabung dengan roda kebenaran. Sekarang, roda kebenaran setara dengan jam matahari langit besar. Oleh karena itu, roda kebenaran akan beresonansi dengan formasi cahaya spiral untuk mengatur ruang perbedaan waktu. Namun, seni fantasi 5 elemen dan formasi cahaya spiralnya memiliki efek yang menakjubkan, menyebabkan efek percepatan waktu meningkat 10.000 kali lipat. Kedua adalah konsumsi ruang perbedaan waktu ini. Formasi cahaya spiral yang asli membutuhkan batu esensi abadi dan kekuatan hukum waktu untuk diaktifkan. Perpaduan jam matahari langit besar dan roda kebenaran, perbedaan ruang waktu yang baru adalah sama. Namun, hukum saat ini tidak lagi disediakan oleh lampu waktu ilahi karena lampu waktu ilahi telah bergabung dengan obor waktu yang melanggar. Dan kekuatan hukum ruang perbedaan waktu disediakan oleh domain rohnya. Setelah bergabung dengan lampu waktu ilahi, jam matahari langit besar, dan pohon dewa dua kehidupan, kekuatan hukum waktu yang terkandung dalam wilayah roh Han Li menjadi sangat kuat. Itu lebih dari cukup untuk mendukung pengoperasian formasi cahaya spiraling. Selain itu, bahkan jika kekuatan hukum waktu di domain roh habis, selama Han Li diberi waktu, dia bisa pulih. Han Li khawatir bahwa kekuatan hukum waktu dalam lampu waktu ilahi akan habis, dan dia harus menemukan hukum waktu baru untuk mendukung pengoperasian formasi cahaya spiral. Sekarang, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah, dan dia tidak perlu khawatir lagi. Namun, karena jam matahari langit besar, lampu waktu ilahi,
dan benda-benda lainnya telah bergabung dengan wilayah roh Han Li. Ruang perbedaan waktu sekarang memiliki batas tertentu. Han Li mengangkat tangannya dan melambai. Matahari keemasan yang dibentuk oleh Breaking Time Torch terbang ke bawah dan berhenti tidak jauh di depannya. Api emas berkobar di dalam matahari keemasan, tetapi melalui api emas, orang dapat melihat pola bola waktu Dao di dalamnya. Ada lebih dari 180, tapi 5 atau 6 di antaranya sudah meredup. Keberadaan domain roh memiliki batas waktu. Ketika pola Dao meredup sepanjang waktu, domain roh akan otomatis menghilang. Sekarang domain roh dan formasi cahaya spiral telah membentuk ruang perbedaan waktu, situasinya tidak akan berubah. Dengan cara ini, Han Li dianggap telah menemukan cara untuk menghilangkan perbedaan ruang waktu. Namun, metode ini terlalu kaku dan kurang fleksibel. Jika dia menghadapi keadaan darurat, dia tidak bisa segera merespon, jadi tidak disarankan. Dia melambaikan tangannya, dan matahari keemasan terbang dan melesat ke langit lagi. Han Li mengangkat kelima jarinya, dan 5 cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Lampu emas berisi rune emas yang tak terhitung jumlahnya, dan memancarkan kekuatan 5 hukum yang kuat. Dia mulai melantunkan sesuatu sambil dengan cepat membuat serangkaian segel tangan. 5 pancaran cahaya keemasan berputar sebelum berubah menjadi 5 cincin emas, yang di atasnya kekuatan hukum waktu yang memancar darinya membengkak beberapa kali lipat. Mereka kemudian menghilang ke dalam bulan purnama emas, matahari keemasan, hutan lebat, sungai yang bergelombang, dan gurun emas. Bulan emas, matahari keemasan, hutan lebat, aliran sungai yang deras, dan gurun emas menyala secara bersamaan. Seluruh wilayah roh bergemuruh dan mulai bergerak, menyerang kekuatan penahan di luar domain roh. Ruang domain roh segera bergetar, tapi itu saja. Tidak peduli seberapa keras serangannya, kekuatan penahan di sekitarnya tidak dapat dipatahkan. Di dekatnya, jiwa menangis, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, terkejut saat bangun, tetapi ketika melihat ekspresi serius Han Li, ia tidak mengganggunya dan berdiri dengan patuh di samping. Seluruh domain roh bergolak seperti gelombang kemarahan di laut dalam, namun kekuatan penahan di luar wilayah roh masih tetap ada. Faktanya, cahaya roh di sekitar formasi cahaya spiral berkedip-kedip dengan keras seolah-olah akan runtuh. Sepertinya kekerasan saja tidak cukup. Han Li buru-buru menghentikan serangannya. Jika ini terus berlanjut, formasi cahaya spiral akan dihancurkan sebelum kekuatan penahan di luar wilayah roh dipatahkan. Meski itu juga bisa mematahkan perbedaan ruang waktu, dia perlu mencari cara lain. Han Li melihat ke wilayah roh di sekitarnya dan tidak bisa menahan cemberut, tapi dia tidak berkecil hati. Setelah 5 atau 600 tahun pengamatan, meskipun dia masih belum menemukan alasan mengapa wilayah roh terkekang, dia punya beberapa ide tentang cara memecahkannya. Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan terbang keluar, menyelimuti batu esensi abadi di dekat formasi cahaya spiral, dan kemudian menyapunya kembali. Semua batu esensi abadi menghilang tanpa jejak, dan dia menyimpannya. Han Li segera membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat meredup. Energi spiritual abadi dan hukum waktu di tubuhnya semuanya ditarik, dan dia melakukan yang terbaik untuk memutuskan hubungan antara dirinya dan domain roh. Domain roh dibentuk menggunakan energi spiritual abadinya, dan selama sumbernya terputus, domain roh akan tertutup secara otomatis. Saat Han Li melakukan ini, domain roh di dekatnya segera menyala, seolah-olah akan ditutup. Dia senang saat melihat ini. Tetapi pada saat ini, kekuatan melahap yang sangat besar merembes keluar dari wilayah roh di sekitarnya, dan energi spiritual abadi yang tersembunyi di tubuh Han Li segera ditarik keluar secara paksa tanpa perlawanan apapun, dan sekali lagi bergabung ke dalam wilayah roh di sekitarnya. Domain roh yang berkedip-kedip segera menjadi stabil.
Tidak hanya itu, karena formasi cahaya spiral tidak lagi memiliki batu esensi abadi untuk disuplai, formasi cahaya spiral juga mulai secara gila-gilaan menyerap energi spiritual abadi di wilayah roh. Di bawah penyerapan ganda, energi spiritual abadi di tubuh Han Li segera menurun dengan cepat. Dia menyipitkan matanya dan membiarkan energi spiritual abadi di tubuhnya keluar. Han Li menahan napas, berniat untuk melihat apakah domain roh akan terus beroperasi setelah energi spiritual abadi di tubuhnya habis. Sekarang dia telah maju ke alam Dewa Surgawi Agung, energi spiritual abadi di tubuhnya sangat kaya, dan di bawah penyerapan ganda dari domain roh dan formasi cahaya spiral, masih butuh setengah hari penuh sebelum dia akhirnya mencapai alam Surgawi Agung. Namun domain roh di sekitarnya dan formasi cahaya spiral tidak berhenti, dan masih dengan liar menyerap energi spiritual abadi di tubuhnya.